Pemerintah Kabupaten Kampar gelar tablik akbar sekaligus pengukuhan dan ta'aruf pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar di Masjid Islamic Center Bangkinang. Tanggapan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai arti pemindahan tali toga pada prosesi wisuda. Beberapa definisi tentang sejarah dan makna tersirat di balik lomba 17 Agustus menurut mahasiswa dan mahasiswi UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kami akan menyajikan berbagai informasi seputar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hanya untuk Anda. Bersama saya Fatania Fulza Yusri, inilah Suska News selengkapnya. Pemirsa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berkolaborasi dengan International Indonesia Forum adakan International Conference yang dilaksanakan di Hotel Jatra, Pekanbaru. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berkolaborasi dengan International Indonesia Forum adakan International Conference yang dilaksanakan di Hotel Jatra, Pekanbaru pada 11 hingga 12 Juli 2023. International Indonesia Forum merupakan suatu organisasi yang mengadakan seminar interdisipliner tahunan di Indonesia yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan interaktif serta partisipasi mahasiswa dan pengajar. Acara ini dihadiri oleh presenter dari dalam maupun luar negeri yang diantaranya Taiwan, Belanda, Australia, Amerika Serikat, Vietnam, Tiongkok, serta beberapa universitas yang ada di Indonesia. Dibuka secara resmi oleh Rektor UIN Suska Riau yang mana diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Pada diskusi kali ini bertemakan The Power of Words, Communication, and Message in Indonesia yang bermakna bagaimana kata-kata itu dapat dikirim melalui komunikasi dan pesan yang dapat memberikan pengaruh pada seseorang. Tema besar kita itu adalah The Power of Word. The Power of Word itu adalah makna kekuatan di balik kata-kata yang kemudian dikomunikasikan dan disampaikan dalam bentuk pesan. Jadi the power of word, communication and message itu artinya bagaimana kata-kata itu ditransfer melalui komunikasi dan pesan yang bisa berkekuatan. Gitu ya. Frank Don, selaku Ketua International Indonesia Forum memaparkan bahwa mempelajari bahasa Inggris merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita semua. Karena bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional yang telah diakui oleh dunia. I think English is very important, not because it's better than Indonesian or something, but because English is the international language, and I think we all need it. So I think it's great to see some young people, especially like asking some questions and participating. So I hope that in the future, more and more students from UIN Suska will continue to develop. Dengan diadakannya International Conference ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para dosen untuk meningkatkan kompetensi di bidang riset. Dito Pratama, Alivia Putri, Suska TV. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar sidang senat terbuka universitas periode 4 tahun akademik 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau. Sebagai simbol pengakuan akademik untuk para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan formal, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar sidang senat terbuka universitas periode 4 tahun akademik 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau pada 26 Juli 2023. Sebelum pemindahan tali toga para wisudawan, acara diawali dengan pembacaan surat keputusan Rektor UIN Suska Riau tentang program Doktor ke-45, program Magister ke-76, dan program Sarjana dan Diploma 3 ke-96 oleh Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suska Riau. Selain itu, di tengah prosesi wisuda terdapat penampilan bakat dari mahasiswa UIN Suska Riau. Wisuda yang resmi dikukuhkan oleh Rektor UIN Suska Riau yang berjumlah 800 wisudawan
yang mana 27 orang dari pasca sarjana, 191 orang program sarjana dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 107 orang dari Fakultas Syariah dan Hukum, 57 orang dari Fakultas Usuluddin, 155 orang dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 81 orang dari Fakultas Sains dan Teknologi, 35 orang dari Fakultas Psikologi, 99 orang dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, serta 48 orang dari Fakultas Pertanian dan Peternakan. Salah satu wisudawan dari program studi Manajemen, Aidil Chandra, mengatakan bahwa ia sangat senang dan terharu pada prosesi wisuda ini, karena ia dapat didampingi oleh orang tua maupun keluarga. Dan ia berpesan kepada mahasiswa Winsus Karyo yang masih menjalankan perkuliahan agar tetap semangat dan tidak berjerah dalam menuntut ilmu, serta tetap terus berada di jalan yang benar. Senang sekali ya, soalnya rame juga nih, keluarga juga datang kampus ke wisuda saya kan, jadi terasa sekali perjuangan setelah 4 tahun kuliah, rasanya sangat senang. Untuk adik-adik mahasiswa Winsuska, jangan menyerah, tetap di jalan yang benar. IPK di atas 3 ya. Rektor Winsus Karyo Khairunnas Rajab memaparkan bahwa pada saat ini tantangan global begitu semakin kuat dan besar, sehingga sangat diperlukan bagi para wisudawan untuk meningkatkan kemampuan dengan banyak membaca dan memahami. Mereka harus terus mengembangkan diri dengan terus membaca, menghayati, memahami. Apalagi tantangan global semakin kuat dan mendera kita semua, tentu perlu persiapan-persiapan yang matang, terutama persiapan psikologis karena banyak tantangan. Kemudian di sisi lain adalah aspek-aspek sosial yang harus terbangun dengan baik, sehingga tingkat kesalehan sosial, ketaatan sosial jadi bagian dari pembentukan kepribadian mereka setelah diberikan dan ditempa paling tidak selama 3,5 tahun. Diharapkan untuk para wisudawan dan wisudawati yang telah diwisudakan pada periode kali ini dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di perkuliahan, serta dapat menjadi sosok teladan yang tangguh untuk membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik dengan tetap berlandaskan etika dan norma-norma yang ada. Tim Liputan Suska TV. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi mengenai kegiatan tablik akbar sekaligus pengukuhan dan ta'aruf pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Tetaplah bersama kami. Tepat pada tanggal 25 Juli 2023, pemerintah Kabupaten Kampar menggelar acara tablik akbar sekaligus pengukuhan dan ta'aruf pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Kampar. Pemerintahan Kampar menggelar acara tablik akbar sekaligus pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Kampar, yang bertemakan mengukuhkan peran MUI dalam mewujudkan Islam Wasatiyah di bumi Serambi Mekah. Dilaksanakan di Masjid Islamic Center Bangkinang pada 25 Juli 2023. Serangkaian acara dilakukan bertepatan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus MUI Kabupaten Kampar yang dilantik langsung oleh Ketua Umum MUI Provinsi Riau beserta wakil. Kemudian, diikuti dengan penyampaian tablik akbar. Selain itu, turut hadir juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Setelah dilantik pada bulan Mei yang lalu, pejabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus turut hadir dalam acara. Beliau menyatakan bahwa umat Islam diharapkan dapat bersinergi dalam pembangunan melalui kebijakan program kerja yang nantinya dijalankan MUI dengan pemerintah. Kami berharap dengan telah dikukuhkannya pengurus MUI Kabupaten Kampar ini, ya tentunya bisa bersinergi, bisa bersama-sama membangun Kabupaten Kampar ke depannya. Tentunya juga bisa merekat atau memperkokoh umat, sehingga kalau kokoh umat, bersatu umat, pembangunan yang akan kita jalankan, yang kita programkan tentunya dapat dicapai dengan cepat. Gitu.
Selain itu, Kabupaten Kampar yang dinamakan Serambi Mekah tentu dikenal dengan ciri khas Islam yang sangat kental. Dengan adanya gerakan MUI ini, dapat mengambil peran dalam membentuk generasi muda yang mampu mensyiarkan Islam, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk kemajuan Islam di masa mendatang. Oleh karena itu, pemuda sekarang yang sudah disentuh oleh era digitalisasi, manfaatkan digital ini untuk kepentingan umat. Membawa Islam lebih maju lagi ke depan, sehingga Islam itu adalah is the best untuk dunia. Setelah pengukuhan, diharapkan mampu mengkader para ulama untuk dapat mengayomi dan membina umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kampar. Dito Pratama, Telsya Junior, Suska TV. Tepat pada tanggal 23 Agustus 2023, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengadakan acara pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar acara pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK dilaksanakan di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada tanggal 23 Agustus 2023. Kegiatan PBAK kali ini turut dihadiri oleh segenap civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, mulai dari dekan dan wakil dekan, ketua dan sekretaris program studi, kepala bagian tata usaha beserta jajaran, ormawas lingkungan FDK, serta dihadiri oleh 498 mahasiswa baru dari 4 jurusan yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada sambutan pertama, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau menyampaikan arah dan kebijakan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. PBAK yang diselenggarakan FDK ini bertujuan untuk memberikan pengenalan proses pendidikan di lingkungan UIN Suska Riau, seperti sistem pembelajaran, pengenalan administrasi umum, pengenalan tentang kemahasiswaan dan ormawa, serta peluang dan prospek program studi ke depannya. Imron Rosidi, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi menyampaikan, selain memperoleh nilai akademik yang bagus, mahasiswa baru juga harus memiliki nilai moral yang tinggi dan mengetahui potensi diri, serta mampu menyaring informasi di era digital saat ini. Ya, jadi pertama pertahankan nilai-nilai, gali nilai-nilai moral, kemudian yang kedua gali potensi, ya, gali potensi diri, dan yang ketiga pentingnya setiap informasi yang diperoleh itu disaring. Karena sekarang era digital, kecerdasan buatan itu luar biasa sekarang. Jadi ke depan kalau mahasiswa tidak adaptif, tidak mampu menggunakan budaya digital, itu akan tertinggal oleh kecerdasan buatan itu. PBAK FDK tahun ini berlangsung meriah. Para mahasiswa baru tampak begitu aktif dalam mengikuti kegiatan ini. Ditambah dengan adanya pertanyaan berhadiah yang menarik semangat dan antusias para mahasiswa dalam PBAK kali ini. Kesannya seru banget. Di sini kami dapat menikmati acara di setiap acara juga. Terus kami juga dapat menemukan relasi teman-teman baru dari di semua daerah. Kayak misalnya saya sendiri dari daerah lokal, dan saya bisa menemukan teman-teman di daerah luar. Dengan adanya kegiatan PBAK FDK tahun ini, diharapkan seluruh mahasiswa mampu menjalankan perkuliahan dengan baik sampai selesai, serta menjadi generasi unggul dan sukses di masa yang akan datang. Muhammad Zidan Akbar, Farhan Yazid Ismail, Suska TV. 17 Agustus merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk memeriahkan hari bersejarah ini, masyarakat Indonesia biasanya mengadakan berbagai macam perlombaan yang di dalamnya terdapat makna tersirat tentang perjuangan. Berikut beberapa tanggapan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai sejarah dan makna di balik lomba 17 Agustus.
17 Agustus merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus deklarasi independensi bangsa Indonesia. Dengan adanya hari bersejarah ini, tentunya para masyarakat akan turut menyemarakkan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Selain upacara bendera, biasanya diselenggarakan pula berbagai macam perlombaan yang seru dan menghibur. Bukan hanya sekedar lomba, di dalamnya tersirat makna dan sejarah untuk kembali mengenang perjuangan bangsa Indonesia di masa lampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Siska TV. Berbicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus, biasanya masyarakat Indonesia turut merayakan kemerdekaan dengan mengadakan berbagai macam lomba yang akan mewarnai Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Selain itu, berbagai macam lomba tersebut juga akan menciptakan keseruan dan menumbuhkan semangat serta solidaritas antar masyarakat. Nah, sekarang bagaimana sih pendapat mahasiswa UIN Suska Riau perihal sejarah dan makna di balik lomba 17 Agustus? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita tanya-tanya. Ini karena setiap perayaan HUT RI pasti rata-rata masyarakat ngadain perlombaan ya Kak. Kalau menurut saya sendiri hubungannya itu mungkin lebih ke penyemarak sih. Karena lagi merayakan HUT kemerdekaan juga kan. Jadi dengan adanya lomba-lomba itu diharapkan kayak masyarakat umum tuh mengingat gitu tentang hari bersejarah itu, terus menyemarakkan dengan kegiatan-kegiatan seperti lomba-lomba yang diadakan. Itu tidak hanya untuk seru-seruan saja ya perlombaannya, tapi juga untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah berusaha dan berjuang mati-matian ketika dijajah dahulu. Maknanya kemerdekaan ini suatu yang harus kita miliki, semangat yang kita miliki untuk menunjang agar mahasiswa ini berprestasi dalam kegiatan mahasiswa ataupun baik akademik maupun luar akademik. Makna kemerdekaan itu mengingatkan kita bahwa Indonesia itu telah merdeka, telah bebas dari penjajahan, dan untuk mengetahui bahwa Indonesia ini telah tidak dijajah lagi dan sudah merdeka. Menurut saya, kenapa kita harus merayakan kemerdekaan? Karena kita sangat bersusah payah untuk mendapat kemerdekaan itu. Tentu itu sangat penting bagi Indonesia karena itu menjadi sebuah pencapaian bagi Indonesia, dan itu sangat perlu kita peringati setiap tahunnya. Menurut saya, kenapa kita harus merayakan kemerdekaan? Karena perjuangan tetesan darah air mata bagi para pahlawan yang telah mendahului kita itu sangat luar biasa, dan itu tidak bisa dibayar dengan uang ataupun benda-benda yang lain. Oke, Panjat Pinang ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Panjat Pinang itu kan dari prosesnya aja kita dari bawah tuh kan. Naik tiang yang panjang, ada oli gitu, terus kita naik, licin, terus kemudian kita berada di puncak. Dari situ saja kita bisa ambil makna tersembunyi dari pesan yang akan disampaikan lomba Panjat Pinang itu tadi, untuk prosesnya itu nggak mudah. Jadi ketika kita berada di atas, ya itulah dia Panjat Pinang. Kemudian kalau tarik tambang, itu kan ada sisi kanan dan sisi kiri gitu kan. Sisi kanan dan sisi kiri itu saya analogikan, mungkin bisa dianalogikan gini. Sisi kanan itu kita, bangsa yang ingin merdeka, kemudian sisi kiri itu bangsa yang menjajah. Kemudian tarik-tarikan tuh kan, ternyata mana yang menang, ya itulah kita. Kita lah saat ini yang berdiri sebagai Republik Indonesia. Balap karung dan panjat pinang. Kalau dua-duanya perlombaan itu kalau menurut saya kekompakan ya. Mungkin lebih melatih kalau balap karung tuh kayak etos kerja atau segala macam. Karena itu perorangan. Kalau panjat pinang tuh mungkin etos kerja tim sih, kerja sama tim untuk mencapai satu tujuan. Mungkin filosofinya di situ kalau menurut saya. Makan kerupuk itu identik dengan makanan rakyat zaman dahulu ya, susah, dan itu mengingatkan masa dahulu sangat-sangat susah dan sulit,
Kalau balap karung itu identik dengan semangat dan gotong royong ya. Dahulu kan sulit tuh untuk mendapatkan baju dan pakaian, jadi lomba balap karung itu menggunakan karung. Positif sekali, karena apa? Ya itu tadi, dengan lomba-lomba ini kita flashback kembali gitu ketika masa-masa perjuangan, seperti yang saya katakan di awal tadi, lomba panjat pinang, lomba tarik tambang, atau lomba-lomba yang lain ya yang banyak diadakan, yang bahkan lomba itu pun meskipun tidak ada kaitannya dengan kemenangan perayaan 17 Agustus, itu bisa meng-hire masyarakat untuk silaturahmi ya, bahasanya kayak gitulah. Kalau diadakannya berbagai macam lomba tentu saja bagus sih Kak. Mungkin kalau lombanya disesuaikan ya sama lingkungannya sendiri masing-masing. Jadi kalau menurut saya sih semakin semarak suatu peringatan, jadi semakin tinggi, semakin semarak suatu peringatan HUT RI itu juga menimbulkan semangat yang baru juga bagi terutama yang muda-muda ya. Karena kita kan yang muda-muda tuh tahu apa lagi selain dari perayaan tersebut gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Berdasarkan hasil tanya-tanya dengan mahasiswa UIN Suska Riau, dapat kita garis bawahi bahwa lomba yang biasanya diadakan pada perayaan HUT RI, seperti balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, dan panjat pinang ini, memiliki sejarah dan makna yang harus kita ketahui bersama. Lomba balap karung dianalogikan dengan rakyat Indonesia yang tidak memiliki uang untuk membeli pakaian, sehingga hanya menggunakan pakaian seadanya, yaitu dari karung goni. Tidak hanya lomba balap karung yang menggambarkan kondisi kelam Indonesia pada zaman penjajahan. Lomba makan kerupuk juga menunjukkan gambaran serupa. Pasalnya, lomba makan kerupuk mempunyai makna historis yang menyedihkan soal pangan. Di masa itu, rakyat Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan. Pada lomba tarik tambang, di mana masing-masing sisi ada kelompok yang sama-sama berusaha untuk meraih kemenangan. Hal ini pun diartikan sebagai bentuk kegigihan masyarakat Indonesia dalam melawan penjajah untuk bisa mendapatkan kehidupan berbangsa yang aman dan sejahtera. Sementara lomba panjat pinang diartikan sebagai gambaran panjangnya perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Lalu hadiah yang diletakkan di puncak pohon menggambarkan keberhasilan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah, itulah tadi pemirsa berbagai opini dari mahasiswa UIN Suska Riau perihal sejarah dan makna di balik lomba 17 Agustus. Harapannya dengan diadakannya berbagai macam lomba dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ini dapat membangun kembali rasa cinta terhadap tanah air dan tidak melupakan jasa para pahlawan yang sudah berjuang memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Rizky Agung Hidayatullah, Clarissa Yosselbella, Suska TV. Setelah ini kami akan menyajikan berbagai informasi menarik lainnya. Di antaranya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Tetaplah bersama kami. Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun, dilaksanakan upacara bendera di lapangan Gedung Rektorat UIN Suska Riau pada 17 Agustus 2023. Guna memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun, digelar upacara peringatan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2023 di lapangan Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun tujuan dari upacara peringatan kemerdekaan ini adalah sebagai bentuk rasa syukur atas kebebasan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia. Terlihat para dosen dan pegawai selingkungan UIN Suska Riau hadir menjadi peserta upacara dan membentuk barisan yang sempurna. Dalam suasana hikmat, tampak sangsaka merah putih berkibar dengan gagah, diikuti dengan iringan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan kepada para dosen dan pegawai yang telah mengabdi selama 10 tahun
20 tahun, dan 30 tahun. Diberikan penyematan tanda penghormatan Satya Lancana Karya Satya secara langsung oleh Rektor UIN Suska Riau. Dalam pidatonya, Rektor UIN Suska Riau Hairunas Rajab mengingatkan kita agar bisa terus menumbuhkan kesadaran untuk membangun dan mengembangkan potensi dalam diri menjadi lebih baik. Beliau juga menyampaikan pada tanggal 16 September mendatang, bertepatan dengan Sempena Milad UIN Suska Riau, akan dilaksanakan pengukuhan terhadap 6 guru besar yang ada di UIN Suska Riau. Rektor UIN Suska Riau Hairunas Rajab mengatakan bahwa beliau merasa bangga karena bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Beliau juga mengatakan kemerdekaan ini harus diisi dengan rasa perjuangan yang kuat agar menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia. Ya, kita tentu bangga karena bangsa ini menjadi bangsa merdeka, bangsa yang berdaulat untuk menjadikan negeri ini makmur ya dan sejahtera. Seterusnya kita harus mampu mengisi kemerdekaan ini dengan rasa perjuangan yang kuat agar bangsa ini bermartabat di mata dunia. Pembawa bendera pasukan Paskibra, Adurun Napis mengungkapkan baginya arti kemerdekaan adalah pencapaian tertinggi yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia. Sebagaimana dulunya, Indonesia pernah dijajah dan sekarang Indonesia sudah lepas dari penjajahan. Ia juga berharap generasi muda bisa terus semangat dan meningkatkan rasa solidaritasnya. Kemerdekaan bagi saya itu adalah suatu pencapaian tertinggi karena di mana kita bangsa Indonesia telah mencapai suatu kemerdekaan yang dulunya dijajah, sekarang sudah lepas dari penjajahan. Kalau untuk harapan saya untuk kedepannya lebih semangat sama tingkatkan ke solidaritasan. Diharapkan semangat persatuan terus berkobar untuk bisa meraih masa depan Indonesia yang lebih maju dan lebih gemilang. Sejalan dengan tema kemerdekaan RI tahun ini, yaitu terus melaju untuk Indonesia maju. MC dan Akbar, Devi Karisma, Suska TV. Wisuda merupakan suatu momen yang penuh perjuangan yang dilalui mahasiswa. Banyak momen pada prosesi wisuda yang memiliki makna dan kesan tersendiri bagi wisudawan. Berikut beberapa tanggapan dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengenai arti pemindahan tali toga pada prosesi wisuda. Prosesi kemeriahan pelepasan para mahasiswa dari perguruan tinggi merupakan salah satu aktivitas yang sangat sakral dan biasanya kita sebut sebagai momen wisuda, suatu momen yang menjadi puncak kesuksesan dari studi panjang dan melelahkan serta penuh perjuangan yang harus dilalui mahasiswa. Banyak sekali momen dalam prosesi wisuda yang memiliki makna dan pastinya memiliki kesan tersendiri bagi wisudawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV, berbicara mengenai wisuda merupakan momen yang diimpikan bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya. Uniknya, dengan menggunakan pakaian kebesaran berbentuk jubah dan toga di kepala, membuat perlengkapan ini wajib digunakan ketika wisuda. Namun, ada salah satu momen dari prosesi wisuda yang cukup mencuri perhatian, yaitu pemindahan tali toga. Nah, kira-kira apa ya tanggapan para wisudawan dan wisudawati UIN Suska Riau mengenai pemindahan tali toga dan hal-hal terkait lainnya? Penasaran kan? Yuk kita tanya-tanya. Momen wisuda itu adalah momen terakhir. Ibaratnya bukan terakhir untuk datang ke kampus ya, tapi terakhir menyaksikan bagaimana para pejuang selama perkuliahan, baik itu dari yang doktor, magister maupun sarjana. Jadi menurut saya makna wisuda itu adalah suatu momen besar yang diadakan oleh universitas. Semua universitas yang ada di Indonesia pasti ada wisudanya. Jadi wisuda itu dia adalah momen terbesar bagi mahasiswa di mana disitulah waktunya dia dikukuhkan untuk lulus. Menurut saya sih momen wisuda itu merupakan hal yang sakral ya, karena saya udah 4 tahun di sini, jadi merupakan momen yang saya tunggu-tunggu ketika saya kuliah gitu.
Ya, menurut saya pemindahan tali toga itu ibarat pelajaran materi teori yang telah kita dapatkan selama perkuliahan sekarang telah selesai. Jadi ibarat kita memulai hidup baru. Mungkin pemindahan itu kan kita selama kuliah kan, biasanya kita tuh menggunakan otak kiri untuk belajar, mengingat sesuatu, terus dipindahin toganya ke arah kanan. Diharapkan kita sesudah wisuda ini menggunakan otak kanan untuk mengembangkan sesuatu, memberikan inovasi terhadap dunia luar. Kalau menurut saya itu suatu lambang gelar itu udah melekat. Karena sebelumnya kan belum disahkan nih sama rektorat. Jadi kalau udah dipindahkan sama rektorat berarti udah sah SIKOM. Menurut saya sih berarti diartikan bahwa jubah nih bisa, saya benar-benar udah jadi alumni nih di sini. Jadi saya harus menjaga nama baik UIN Suskaryau juga ke depannya. Jubah ini sebenarnya crop alumni yang akan kita bawa nantinya untuk masa depan yang cerah bagi sarjana, doktor maupun magister. Tentunya sudah jadi hal wajar ya, di setiap universitas pasti ada baju kebesarannya. Nah, itu dia menandakan bahwasannya itu baju kebesaran milik universitas tersebut. Momen yang paling ditunggu adalah ketika orang tua ikut tersenyum melihat kita dianggap sebagai orang yang berhasil dalam menuntut ilmu. Apalagi orang tua sudah tahu kita memiliki gelar. Itu adalah momen ketika nama kita dipanggil, kemudian rektor memindahkan tali toga dari kiri ke kanan, dan juga momen bersama keluarga. Momen yang ditunggu yaitu di saat nama disebutkan, terus IPK disampaikan, dan suatu kebanggaan bagi orang tua untuk mendengar hasil pencapaian anak. Dapat kita tarik kesimpulan, pemindahan tali toga dari kiri ke kanan bukan sekedar simbolis saja, namun memiliki makna tersirat di dalamnya. Pemindahan tali pada topi toga diibaratkan sebagai otak ketika menjadi mahasiswa pada saat kuliah menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Kemudian dipindahkan ke kanan untuk dapat menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi. Dengan adanya wisuda ini, mahasiswa mampu memberikan perubahan besar karena mahasiswa akan kembali pada masyarakat dan menjadi bagian di dalamnya, yang dapat mempraktekkan setiap ilmu yang diperoleh, bukan hanya sekedar teori saja, namun dengan bukti yang nyata. Nah, itu tadi pemirsa, berbagai macam opini dari wisudawan dan wisudawati UIN Suskaryau. Bagaimana pendapat mereka tentang pemindahan tali toga dan hal-hal terkait tentang wisuda lainnya. Harapannya semoga prosesi wisuda kali ini dapat memberikan pesan dan kesan baik, namun tidak hanya sekedar berbentuk simbolis saja, tapi menjadi sarjanawan yang siap terjun di tengah masyarakat. Tim Liputan Suska TV. Informasi mengenai arti pemindahan tali toga pada prosesi wisuda tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Fatania Fazayusri mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.